Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan jam BK ya, dilaksanakannya masih daring. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas A? Alhamdulillah sehat walafiat. Anis. Sehat. Ya, alhamdulillah sehatnya bisa terlihat dari wajah-wajah kalian yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik semuanya ya, meskipun siang hari tetapi masih fresh. Oke, baiklah. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini agar berjalan dengan lancar, kita sama-sama berdoa dengan membaca basmalah sama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tadi kegiatan daring kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, kelas 8A. Ini Bu Anis lihat kelihatannya masih ada yang belum join. Mungkin terkendala sinyal atau apa. Nanti kita sambil menunggu teman-teman yang belum join, Bu Anis mulai saja ya untuk kegiatan hari ini. Baiklah, untuk kali ini nanti Bu Anis akan menyampaikan materi yaitu tentang pentingnya memahami gaya belajar ya. Jadi nanti Bu Anis tujuan-tujuan yang dicapai nanti yaitu agar anak-anak semuanya bisa lebih memahami tentang gaya belajar kalian masing-masing ya. Mungkin ada yang sudah tahu ya, Bu Anis yakin kalian sudah tahu gaya belajar itu apa ya, gaya dan belajar ya. Jadi gaya belajar itu kurang lebih ya gaya atau style dalam belajar. Jadi ketika kita belajar itu gayanya seperti apa sih? Nah, sedangkan dalam belajar itu nantinya kita yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Nah, proses ketika dari tidak tahu menjadi tahu, nah itu kita menggunakan gaya belajar yang ada pada diri kita, gitu ya. Oke, ini alhamdulillah sudah ada yang join. Oke, ada Amri, ada Tati. Oke. Oke, Bu Anis lanjut. Kemudian nanti Bu Anis harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik ya. Minta tolong nanti semuanya on cam, tidak ada off cam karena memang aturan selama daring semuanya harus on cam kecuali kalau misalnya ada yang mau izin nanti bisa raise hand, bisa angkat tangan atau bisa ketik di kolom chat. Insya Allah nanti ini akan berlangsung selama 2 jam pelajaran ke depan ya, kurang lebih ya 40 menit lah. Baiklah, Bu Anis mulai saja. Apakah kalian sudah siap untuk ikuti materi hari? Sudah Bu. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, Andi sudah siap ya. Jangan lesu toh Andi. Tetap semangat ya, Andi dan semuanya. Oke, Bu Anis akan ya presentasikan. Ibu Anis akan share PowerPoint-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih proses. Apakah di tempat kalian sudah terlihat PowerPoint-nya? Belum Bu Anis. Belum. Proses ini Bu. Proses. Baik. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa terlihat.
seperti yang Bu Anis katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya memahami gaya belajar ya. Setiap orang itu memiliki gaya belajar dan setiap orang beda-beda. Gaya belajarnya itu ada yang lebih cepat menyerap informasinya dengan melihat, mungkin ada yang lebih cepat dengan mendengarkan, dan mungkin ada juga yang lebih cepat menyerap informasinya dengan melakukannya secara langsung atau praktik. Oke, untuk selanjutnya nih Bu Anis akan mencoba menyetel video agar kalian bisa lebih memahami tentang gaya belajar yang nanti kalian bisa memahami gaya belajar kalian masing-masing dan bisa mengoptimalkan gaya belajar yang kalian miliki. Oke, suara Ibu Anis masih terdengar ya? Masih. Bu. Masih, Bu. Masih. Oke, sip. Matur nuwun. Lancar. Assalamualaikum. Untuk kamu belajar, tahukah kamu arti dari belajar? Sudah terdengar? Merasakan kesulitan dalam belajar. Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Dalam belajar atau belajar sering tidak optimal. Jika iya, yuk kenali cara efektif belajar. Seperti apa? Tetap stay tune. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Apakah masih terlihat? Kajian ini adalah hal yang bisa kita sehari-hari. Maka kita bisa lihat sampai saat ini itu melewati banyak hal dari proses belajar. Lalu sebenarnya apa belajar? Belajar adalah proses perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku. Sering awalnya kita tidak atau dia tidak bisa, seringnya kita berhati. Awalnya kita tidak paham, kemudian kita paham cara mengulang kembali apa yang kita pelajari. Lalu, mana caranya mengatasi banyak kesulitan. Salah satu caranya adalah gaya belajar. Ada banyak gaya di dalam belajar. Yang paling dikenal umumnya ada 3, yaitu visual, yaitu gaya melihat. Kedua, gaya belajar auditori, yaitu daya dengar. Yang ketiga, kinestetik, yaitu daya gerak. Yuk kenali ciri-ciri dari 3 gaya belajar tadi, kemudian kenal mana yang cocok dengan ini. Ciri-ciri jika kamu visual, yang pertama, kamu mengutamakan banget. Ciri lainnya, bicaranya cepat. Jadi film, Apakah masih terdengar videonya? orang visual itu tidak terganggu oleh keributan. Jadi, Masih, Bu. suasana kelas tetap berisik. Iya. Konsentrasi. Putus-putus, Bu. Iya ya. Bu Anis juga putus ini. Sama, Bu. Putus-putus. Putus-putus, Bu Anis. Iya ya, putus-putus ya. Maka kecenderungan orang visual lebih duduk di depan biar dia tidak terhalang oleh orang lain pada saat dia harus membaca apapun yang tertulis di papan tulis. Orang visual cenderung tidak pandai memilih kata-kata. Hal ini rentan sekali untuk membuat orang lain tersinggung. Orang yang visual kadang-kadang juga suka kehilangan konsentrasi kalau mereka melihat banyak hal dalam satu waktu, sehingga fokus gabung. Orang visual cenderung pada saat menelpon senang mencoret-coret sesuatu. Jika kalian termasuk ke dalam ciri-ciri yang ada di dalam gaya belajar visual tadi, maka lakukan hal-hal berikut ini biar belajarmu bisa lebih berkembang. Belajarlah dengan sesuatu yang dilengkapi
dengan gambar, video, grafik, diagram, atau tabel. Berikutnya, beri warna pada catatan. Makin banyak warna, maka itu buat kamu tertarik dalam membaca. Kemudian, gunakan teknik mind mapping, maka itu lebih mudah untuk kamu ingat. Untuk hafalan, sebaiknya buat kartu berseri berwarna-warni dulu. Untuk hafalan bahasa Inggris, biasanya saya menggunting karton dengan beragam warna. Saya gunting kecil-kecil, kemudian saya tuliskan kata-kata dalam bahasa Inggris yang akan saya hafalkan dalam setiap harinya. Dan itu jauh lebih menarik pada saat saya harus hafal. Kemudian, gunakan garis bawah dari setiap catatanmu karena hal-hal yang penting. Lalu, lampu belajar itu nggak boleh redup, ya, karena orang visual membutuhkan sesuatu biar lebih fokus adalah dengan maka dalam membaca jangan sampai lampu penerangan atau cahayanya kurang. Kemudian yang terakhir, hindari polusi mata. Artinya pada saat kamu sedang membaca buku sejarah, jangan sambil kamu nonton drama Korea. Itu akan sulit sekali untuk fokus. Berikutnya yang kedua adalah ciri dari gaya belajar auditori atau daya dengar. Orang auditori itu senang berbicara kepada diri sendiri. Bukan gila ya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Pada saat mereka memikirkan sesuatu, mereka senang merefleksikannya kepada diri mereka sendiri. Kenapa? Konsentrasi orang auditori itu dari telinganya. Maka dalam membuat otaknya bekerja adalah dengan dia harus mengucapkan dan harus didengar. Jadi tidak bisa berbicara di dalam hati. Orang auditori senang sekali menggerakkan bibir mereka pada saat mereka membaca atau melihat sesuatu. Orang auditori sering kesulitan di dalam menulis. Tapi kalau disuruh lintas harus malam pun bisa. Tapi kalau disuruh mengarang, baru setengah paragraf, mereka sudah kehilangan ide. Orang auditori itu bisa menirukan nada, birama, dan warna suara. Nah, kalau kita lihat, banyak sekali orang di dunia ini bisa menirukan dengan persis orang lain, atau suara hewan, atau suara kendaraan. Biasanya, orang auditori itu kalau sedang berbicara, mereka tahu untuk meninggikan dan kapan harus merendahkan suara. Itu sangat menyenangkan untuk mereka. Orang auditori cenderung belajar dan mengingat itu lewat diskusi. Dan mereka mudah sekali terganggu oleh keributan. Kalau di kelas ada yang berisik dan guru lagi menerangkan, kemudian ada teman yang berisik, maka dia biasanya akan menegur. Apa-apa, konsentrasi belajarnya jadi pecah pada saat ada yang berisik. Jadi yang harus mendengar itu guru itu atau suara teman-temanku. Jadi harus fokus, jadi nggak boleh banyak suara masuk ke telinganya. Biasanya mereka juga adalah pembicara yang fasih, jago banget ngomong. Apapun yang mereka sampaikan cenderung membuat kita tertarik. Mereka juga senang menjelaskan sesuatu dengan panjang kali lebar. Misalnya ditanya, kamu sudah makan? Orang visual akan menjawab iya atau belum. Tapi kalau orang auditori ditanya, kamu sudah makan? Sudah tuh, tadi aku makan nasi padang yang ada di ujung sana loh, aku belinya tadi murah deh. Ditanya sudah makan atau belum, penjelasannya panjang banget. Kenapa? Karena orang auditori cenderung senang mendengar suara mereka sendiri. Ciri lain dari orang auditori adalah lebih senang mendengarkan stand-up comedy atau acara lawak dibandingkan membaca buku komik. Jika kalian termasuk ke dalam ciri-ciri dalam gaya belajar auditori tadi, maka lakukan hal berikut ini. Yang pertama, rajin-rajinlah bertanya di kelas. Tapi bagaimana kalau aku malu? Tuliskan aja dulu, kemudian kamu acungkan tangan kamu, kemudian kamu baca apa yang sudah kamu tulis tadi. Karena dengan kamu bertanya, kamu mendengar apa yang sedang kamu tanyakan. Kemudian pada saat orang lain menerangkan, maka kamu membantu untuk mendengarkan penjelasan tentang persoalan tersebut. Yang kedua, buatlah belajar atau kelompok diskusi dengan orang-orang yang punya komitmen yang sama. Waktunya juga cepat, terus dapat banyak yang dipahami. Dan kamu pada saat diskusi itu tentu banyak hal kamu dengar, ya, dan itu bisa menambah ingatan atau memori kamu dalam belajar. Berikutnya, rekam suara kamu pada saat membaca. Kemudian pada saat ulang kembali kamu dengar rekaman kamu juga boleh merekam suara guru yang sedang menerangkan. Tentunya guru tersebut tidak keberatan ya. Dan
Pendengaran itu bisa kamu dengarkan di mana saja dan kapan saja. Kamu berpikir atau melakukan ide atau apapun, ucapkan. Dengan begitu, kamu membantu telinga kamu ya, mengolah informasi tersebut, kemudian menyampaikan ke pemikiranmu. Dia kan polusi suara dengan cara pada saat kamu membaca buku pelajaran, jangan sambil dengerin musik atau hindari suasana di maka kamu juga bisa mengatur jam belajar kamu. Misalnya pada saat belajar di rumah, kamu hindari waktu keluarga kamu sedang kumpul bersama dan suara mereka cukup lagi. Maka belajar yang efektif itu sebenarnya lebih bagus kalau di tengah malam atau pada saat jelang subuh. Selain kamu sudah istirahat cukup, kamu juga bisa berkonsentrasi tanpa harus terganggu oleh keributan. Yang kedua, ciri-ciri jika kamu kinetik. Yang pertama, bicaranya perlahan atau tidak terburu-buru atau tidak cepat. Orang kinestetik itu senang kalau berbicara itu dalam jarak dekat. Jadi, kalau sudah berbicara, orang kinestetik senang ada depan. Orang kinestetik saat berbicara itu senang menyentuh lawan bicaranya. Ada kekhawatiran kalau orang yang bicara itu tidak fokus mendengarkan dia. Orang yang baiklah, ciri lainnya perkembangan otak cenderung besar sehingga energi mereka itu sangat besar. Dalam menghafal biasanya mereka sambil berjalan dan melihat-lihat. Belajar lewat itu lebih mereka senangi. Banyak menggunakan isyarat tubuh. Orang kinestetik ditanya, kamu sudah makan? Makan. Jadi tubuh tidak dapat diam dalam waktu yang lama. Mereka senang menggunakan jari atau pena pada saat mereka membaca karena takut ada kata atau kalimat yang terselip. Tulisannya biasanya jelek. Karena mereka senang terburu-buru dalam bergerak itu cepat. Mereka juga senang dengan kegiatan atau permainan yang membuat mereka sibuk. Kinestetik biasanya menggunakan kata diikuti dengan aksi. Jika kamu termasuk dari ciri-ciri yang ada di dalam gaya belajar kinestetik tadi, maka lakukan kegiatan praktek lebih banyak dari apapun yang sudah kamu pelajari, sehingga itu bisa membantu kamu untuk lebih berkembang dalam belajar. Perlu diketahui, 3 gaya belajar ini semuanya ada di dalam diri kita, tinggal kita kembangin. Oke. Itu tadi ya video penunjang tentang gaya belajar. Oke, ini Bu Anis stop share dulu. Baik, tadi bagaimana suaranya, Siti, di tempatmu terdengar tidak tadi videonya? Putus ya. Masih bisa menangkap informasinya tidak tadi? Ya, ada yang terdengar, ada yang tidak. Oh begitu, terima kasih. Bu Anis mau tahu di tempatnya Fadila, tadi materinya bagaimana? Bisa terdengar? Terdengarnya putus-putus, tapi bisa menangkapnya dengan membaca tulisan inti yang tampil di PowerPoint, Bu. Oh iya, bisa melihat tulisannya. Iya, ini memang terkendala sinyal mungkin ya. Oke, kalau seperti itu Bu Anis review sebentar ya dari tadi yang materi dari video tadi karena tertangkapnya putus-putus suaranya, Bu Anis sampaikan secara lisan dulu. Intinya dalam memahami sesuatu itu kita menggunakan gaya belajar ya, seperti tadi yang dijelaskan. Gaya belajar ada 3 macam tadi ya. Apa saja? Ada yang ingat? Apa saja tadi ketiga itu? Visual sama kinestetik. kinestetik. Visual. Ya, oke, visual. Good, bagus. Kemudian audio ya, yang kedua tadi. Yang terakhir Kinestetik, Bu. Oke, good. Terima kasih, Tri. Ya,
dari 3 gaya belajar ini ada pada setiap orang ya. Yang gaya visual itu tadi ciri-cirinya apa? Dalam memahami sesuatu kita mengoptimalkan mata atau penglihatan ya. Jadi bisa dilihat, mungkin kalian bisa melihat ke diri sendiri ya. Ketika belajar itu dia lebih banyak lebih senang ketika membacanya itu ada gambarnya, kemudian dia mengutamakan penampilan. Nah, bisa dilihat biasanya kalau orang yang gaya belajar dominannya itu visual, dia akan perhatian dengan penampilannya. Nah, kemudian ketika ada suara-suara yang mengganggu, itu dia tidak masih tetap bisa belajar ya, karena dia optimalnya di penglihatan ya. Kemudian lebih suka membaca sendiri daripada dibacakan oleh orang lain. Oke. Apakah ada yang merasa ciri-cirinya seperti yang Bu Anis jelaskan barusan? Ada yang gaya belajarnya seperti tadi yang Bu Anis jelaskan yang tentang visual? Mungkin ada yang ngira-ngira, kok mirip saya ya? Ada tidak? Ada, Bu. Oke, Andi merasa seperti itu? Iya, Bu. Kalau tidak ada warna di stabilo itu nggak masuk, Bu. Oh iya, jadi lebih ceria ya bukunya, buku bacaannya. Visual, kedua yaitu gaya audio. Ya, ciri-cirinya dia lebih suka belajarnya dengan mendengarkan dan lebih suka mendengarkan suaranya sendiri. Jadi biasanya orang yang gaya belajar audio ini lebih cerewet ya. Ketika misalnya tadi dicontohkan ketika ditanya, "Kamu sudah makan?" Kalau orang visual jawabnya singkat, "Sudah." Tetapi ketika orang yang gaya audio nanti ketika ditanya, "Kamu sudah makan?" Jawabnya panjang lebar. "Ya, aku sudah makan, tadi lauknya ini, rasanya enak sekali." Nah, itu salah satu ciri gaya belajar audio. Oke, masih bisa didengarkan ya suara saya atau putus-putus lagi? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, Banis lanjut untuk yang ketiga, gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik ya. Ini biasanya dia bicaranya perlahan. Kemudian senang bicara dalam jarak yang dekat. Dan dia mempelajari sesuatu itu biasanya lebih nyantolnya itu dengan melakukannya, learning by doing. Itu yang kecenderungan kinestetik. Oke, coba biar tidak tegang, Bu Anis minta tolong, yuk kita melakukan peregangan sebentar. Oke, yuk tangannya jadikan satu dulu. Regangkan ke depan, ke atas, ke samping kiri, samping kanan. Oke, tepuk 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Bu Anis lanjut. Bu Anis dulu karena tadi videonya maksimal untuk suaranya. Oke, Bu Anis lanjut dengan PowerPoint-nya saja. Oke, tidak tirukan Bu Anis ya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ilaha illallah. Akhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, ini selanjutnya untuk selanjutnya. Oke. Slide-nya sudah bisa terlihat di tempat kalian? Ya, Bu. Sudah. Oke. Very good, alhamdulillah. Nah, ini tadi
dari materi, dari video, kemudian dari penjelasannya Bu Anis ya, Bu Anis mencoba mengajak kalian untuk bisa diskusi tentang apa itu gaya belajar. Nah, apa sih gaya belajar? Nah, tadi sudah Bu Anis sedikit sampaikan, kemudian di video juga sudah ada ya. Coba Bu Anis minta tolong. Atau ada yang mau mendapat gaya belajar itu apa sih? Nah, yuk siapa yang mau berpendapat? Hebat yang mau berpendapat. Yuk, gaya belajar itu apa sih? Tadi sudah Bu Anis jelaskan sedikit. Iya, yuk silakan Mbak Siti, yuk. Style belajar. Style Belajar. coba bisa minta. Halo. Iya, Style coba belajar. Mbak Inus, style belajar. Oke, style itu dari bahasa Inggris ya Bu, yang artinya gaya ya. Oke, mungkin ada yang bisa melengkapi dari pendapatnya Mbak Siti tadi, sudah hebat, sudah berani berpendapat. Mungkin ada yang mau melengkapi lagi? Saya Bu Ya, Anis. silahkan. Iya, Mbak Sia. Mbak Tati. Oke, Nggih. silahkan Mbak Tati. Gaya belajar menurut saya bagaimana cara kita itu mempelajari sesuatu, Bu. Kan bisa banyak cara itu. Bagaimana? Ya menurut saya gitu belajarnya. Oke. Cara kita mempelajari sesuatu. Oke, very good. Bagus. Ada yang masih mau menambahkan pendapat lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, ya Bu Anis rangkum ya. Ya betul tadi yang dikatakan oleh Mbak Imus sama Mbak Tati ya, bahwa gaya belajar itu bagaimana cara seseorang itu mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi-informasi baru. Ya, karena kita sebagai makhluk hidup itu selama hidup kita itu selalu dalam proses belajar ya, sejak dari kita lahir sampai kita nanti menjelang meninggal dunia pun itu kita dalam tahap belajar ya, karena belajar itu tidak secara hanya baca buku, hanya di sekolah itu enggak, karena belajar itu maknanya luas, bisa di sekolah, bisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi harapannya nanti dengan kalian tahu gaya belajarnya itu nanti akan menambah suksesnya kalian dalam mempelajari ilmu-ilmu di kehidupan ini. Oke, next. Oke, apakah gaya belajar itu penting? Nah, penting apa tidak ya? Bu Anis minta tolong nih untuk berpendapat. Yuk silahkan Mas Heri. Yuk Mas Heri, menurut Mas tidak sih mempelajari atau memahami gaya belajar kita itu? Penting dong, Bu. Iya. Bisa minta tolong dijelaskan itu bagaimana? Ya, karena kita bisa kalau kita bisa menemukan cara untuk belajar, mungkin pelajaran yang kita pelajari itu bisa masuk. Ya, oh iya, oke. Nanti setelah informasinya itu kita serap, kemudian harapannya nanti prestasi belajar juga lebih bagus ya. Oke, nanti nilai rapotnya kalau masih sekolah berarti nanti harapannya nilai rapotnya bagus. Oke, misalnya kita sudah kerja, ya harapannya nanti hasil kerja kita juga bagus. Oke, very good, Heri. Oke, jempol. Heri. Iya, memang seperti yang dikatakan Heri tadi ya, bahwa mengetahui gaya belajar itu sangat penting sekali. Ya, karena ini yang akan kita pakai selama hidup kita, ya, belajar dan belajar, bahwa kita itu menjadi manusia pembelajar. Ya, selama hidup kita gunakan untuk belajar. Pastinya selain kita mendapat pahala, nanti insya Allah hidup kita juga akan
lebih membawa manfaat untuk orang lain ketika kita banyak mempelajari sesuatu. Oke, next. Nah, setiap orang itu memiliki gaya belajar tersendiri ya. Ada yang tadi sudah dijelaskan, gaya visual, gaya auditorial, dan gaya psikomotor atau fisik. Oke, untuk penjelasan yang dari PowerPoint, Bu Anis sudah cukup. Oke, Bu Anis stop share dulu. Nah, anak-anak, agar kalian bisa lebih mengetahui kira-kira belajarku di apa ya. Nah, Bu Anis barusan sudah menjadwalkan ada link di Google Classroom yang bisa kalian buka sekarang. Yuk, silakan bisa membuka link di Google Classroom-nya ya. Oke, nanti Bu Anis juga sambil pengisiannya. Oke, Bu Anis share-kan untuk kuesioner ya. Jadi Bu Anis ingin mengajak kalian untuk mengisi kuesioner tentang nanti kalian membaca dengan cermat untuk poin-poinnya di situ, kemudian dijawab sesuai dengan kondisi kalian masing. Oke, sudah dibuka atau belum linknya? Sudah dibuka? Sudah. Iya. Oke, terima kasih. Bu Anis juga minta tolong kalian bisa menyiapkan pulpen atau secari kertas ya. Nanti, nih misalnya nomor 1, jika saya harus belajar cara melakukan sesuatu, saya belajar paling baik ketika saya A. menonton seseorang menunjukkan caranya, B. mendengarkan seseorang yang memberitahu saya caranya, dan yang C. mencoba untuk melakukannya sendiri. Nah, dari contoh nomor 1 ini, misalnya Mbak Nuni menjawab yang B, misalnya ya. Nah, itu nanti minta tolong dituliskan di secari kertas itu ya. Misalnya nanti nomor 2 jawabannya C, sesuai dengan kondisi kalian ya, nanti minta tolong dituliskan juga. Oke, karena nanti di akhir pengisian ini Bu Anis ingin bertanya, jawabannya yang A ada berapa, yang B ada berapa, yang C ada berapa. Oke, silahkan bisa fokus mengisi kuesionernya. Bu Anis beri waktu kira-kira berapa menit ya? 5 menit selesai apa tidak ya kira-kira? Atau 10 menit? 5 menit. Oke, nanti kalau ada yang sudah selesai boleh bilang ya, Bu, saya sudah selesai. Kalau ada yang sudah selesai, bilang saja. Oke. Ini sampai nomor 14 ya, tidak banyak karena untuk usia SMP kira-kira sampai poin 14. Nah, sudah selesai, Bu. Oke, good. Siapa? Mbak Irma ya? Ya, Mbak Irma. Ya. Oke, very good, Mbak Irma. Oke, karena sudah ada yang selesai, Bu Anis tanya-tanya ke Irma dulu ya, lainnya boleh melanjutkan. Bu Anis stop dulu. Oke, untuk Irma sudah dihitung belum? Untuk yang jawaban A ada berapa, yang jawaban B ada berapa, jawaban C ada berapa? Belum, Bu. Bu Anis, oh belum dihitung. Oke. Oke, yang sudah selesai bisa dihitung terlebih dahulu. Ada berapa jawaban A, B, atau C-nya? Tapi tadi saya kebanyakan B, Bu. Nah, kebanyakan B ya untuk Irma ya. Oke. Terima informasinya Irma. Oke. Untuk yang dominan jawabannya B, ya. Coba Bu Anis coba interpretasikan ya dari hasil kuesioner itu.
Bu Anis coba share lagi untuk kuesioner angketnya. Oke. Bu Anis scroll dulu. Oke, setiap orang tidak harus sama ya jawabannya. Jadi tidak usah takut misalnya, kok aku beda sama si A, kok aku beda sama si B, tidak apa-apa. Oke, kalau dominan jawabannya B berarti misalnya ini, jika saya harus belajar cara melakukan sesuatu, saya belajar paling baik ketika saya mendengarkan seseorang yang memberitahu saya caranya. Begitu ya Irma tadi jawabannya? Ya, Bu. Saya jawab B. Oke. Baiklah, yang lainnya bagaimana, ini sudah pada selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ampun, Bu Guru. Ampun. Oke, sip. Oke, silakan sambil dilihat-lihat hasil ini ya, hitungan ABC-nya. Kalau misalnya jawaban kalian lebihnya yang jawaban A, oke, silakan dicocokkan. Kalau lebih banyak jawaban yang A, itu berarti cenderung ke gaya belajar apa coba? Memvisualisasikan. Nah, berarti mendekati gaya belajar yang visual. Oke, kalau jawaban kalian lebih banyak yang B, itu gaya belajarnya yang audio ya, karena ini mendengarkan. Lebih suka mendengarkan. Kemudian kalau jawaban kalian itu lebih banyak yang C, itu gaya belajarnya cenderung dominan ke kinestetik. Ya, di sini bisa dilihat contoh-contoh jawabannya, mencoba untuk melakukannya sendiri, harus menunjuk atau menggerakkan, begitu. Oke, sambil dilihat, sudah dilihat ya? Sudah dilihat untuk total jawabannya, yang paling banyak apa antara A, B, dan C? Kalau tadi yang dari Irma berarti dominan yang B, berarti cenderungnya ke audio. Apakah benar Irma cenderung belajarnya seperti itu tidak? Melihat ke dirinya sendiri? Lebih banyak atau lebih mudah belajar ketika itu atau tidak? Irma. Halo? Suara Putus, Bu. iya. Putus-putus. Oke, Irma, dari hasil kuesioner tadi kan dominan yang B ya, berarti Irma kan dominan gaya belajarnya ke yang auditori. Nah, apakah sama hasil interpretasinya dengan yang Irma rasakan? Suaranya nggak jelas, Bu. Tidak. Suaranya tidak jelas. Oke, terima kasih. Coba Bu Anis ganti ke yang lain. Coba Mbak Nuni. Mbak Nuni dengar suaranya Bu Anis? Dengar, Bu. Dengar. Oke, dari jawaban kuesioner tadi, yang paling banyak jawaban yang apa? A, Kalau B, saya, atau ya saya kebanyakan C, Bu. A-nya 2, B-nya hanya 1. Ya, kebanyakan C. Oke. Ya. Kebanyakan C. Ya. Oke, berarti bisa jadi saudara Nuni atau Mbak Nuni itu berarti cenderung gaya belajar kinestetik. Berarti harus lebih banyak mempraktekkan dari informasi yang diperoleh. Apakah ya, betul, seperti Bu. itu? Ya, betul, Bu. Betul, Bu Anis. Oke, wah. Ya. Berarti ini Mbak Nuni nggak bisa diem ya, nggak bisa diem lama-lama ya. Iya, Ya, banyak Bu. geraknya. Ya, harus sambil. Oke. Iya, kalau belajar harus sambil dipraktekkan, Bu. Ya, sip. Oke, coba Bu Anis mau tanya, siapa yang paling banyak jawabannya itu yang A? Saya, Bu. Tadi yang B sudah ada perwakilan Irma. Saya, Bu. Saya Oke. yang A. Yuk. Kebanyakan Oke, A. saudara. A. Ya, kebanyakan A ya. Saya, Bu. B-nya 2. Saya, Bu. Saya, Bu. Kebanyakan A. Kebanyakan Oke, A. Kan Agus? Agus juga A. Iya. Oke. 8, Bu. Berarti ada 8 poin.
Berarti dari kalian yang dominan A, jawabannya berarti gaya belajarnya lebih dominan ke visual ya. Dari mata turun ke hati. Enggak. Dengan mata itu kalian benar-benar bisa memaksimalkan ya. Hanya dengan melihat saja, misalnya melihat pengrajin tempe, cara membuat tempe bagaimana. Nah, kalian hanya melihat saja itu langsung bisa memahami prosesnya. Ya. Oke, alhamdulillah sudah ada perwakilan, berarti ada yang A, B, dan C. Oke, untuk selanjutnya nanti kalian bisa mengisi ini ya, link di Google Classroom. Bu Anis minta tolong evaluasinya, ada yang harus diisi oleh kalian di sana. Ya. Oke, alhamdulillah untuk hari ini kita sudah belajar tentang gaya belajar. Bu Anis harap nanti kalian bisa menerapkan gaya belajar apa yang tadi sudah dikenali dan bisa menerapkannya dengan sebaik mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Yuk kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis. Matur nuwun Bu Anis. Terima kasih semuanya kelas 8A. Terima Terima kasih. kasih Bu Ani. Silakan observernya, monggo. Siapa Pak Agus atau Bu Siti? Monggo. Saya dulu Bu. Saya dulu. Ya. Monggo Bu Siti dulu. Ya. Untuk langkah-langkah dalam pendahuluan seperti pembinaan hubungan baik, penyampaian tujuan dan topik, penjelasan tujuan dan langkah-langkah kegiatan, dan peralihan transisi sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Cuma videonya bagus, sayangnya agak tidak jelas karena putus-putus di laptop saya, mungkin karena jaringan di tempatnya Bu Anis atau saya kurang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, inti ringkasan dan pada tahap inti sudah sesuai dengan dan tujuan lainnya sudah mengarah ke hot. Yang ketiga, yang penutup. Untuk tahap penutup, penyimpulan dari materi dan umpan balik sudah bagus, yang diberikan ke peserta didik sudah cukup bagus. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Pak Agus. Oke, terima kasih untuk Bu Anis. Untuk di pendahuluan itu sudah sangat baik sekali, apalagi ditambah dengan untuk pembinaan hubungan baik, artinya Bu Anis menambahkan bahwa kamera itu harus on semua. Kan banyak anak-anak sekarang yang ketika meet itu mereka hanya membuka saja, kemudian kameranya di-off-kan, kemudian itu dan sebagainya. Dengan di awal sudah seperti itu berarti menunjukkan bahwa guru dan murid ada hubungan baik. Kemudian kalau saya mendiri untuk di waktu Bu, yang tadi bilang 2 kali 40 menit, kemudian sama dengan 40 menit gitu, atau itu hanya terdengar oleh saya atau gimana? Yang seharusnya kan 80 menit, tapi mungkin itu salah pendengaran saya atau bagaimana, itu kalau pendengaran saya seperti itu. Kemudian untuk di kegiatan inti, tadi ada trouble di video, videonya tadi agak sedikit macet, bahkan dari ucapan dan yang tampilkan itu agak berbeda jauh. Nah itu Bu Anis sudah bagus meresponnya dengan baik, yaitu dengan menanyakan ke siswa satu persatu, bahkan itu apakah semuanya itu tidak menerima dengan baik atau bagaimana, dan semuanya responnya tidak baik. Kemudian Bu Anis merespon dengan memberikan solusi, dengan mereview kembali materi dan dari video tadi. Kemudian dalam penggunaan teknologi itu sudah sangat baik, yang memadukan video dengan gambar. Kemudian kalau yang di kegiatan ini secara keseluruhan sih sudah baik, sudah mengajukan tujuan khususnya. Kalau di penutup tadi untuk di awal itu ada apa ya, udah untuk waktunya, untuk batasan waktunya untuk pelaksanaannya, tapi di akhirnya
kok tidak muncul gitu Ibu Anis. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Monggo Bu Alis, silakan. Bu Ratna, terima kasih Bu Anis. Ini reuni lagi. Saya akan menambahkan dari observer 1 dan 2, menyambung dari yang disampaikan Pak Agus tadi masalah JP. Saya juga mendengarnya 2 JP sama dengan 40 menit gitu. Saya gini, apakah kalau di SMP itu ketika puasa ini 1 JP-nya 20 menit, saya mikirnya seperti itu gitu. Tapi saya lihat di RPL-nya itu 1 JP kali 40 menit gitu. Nah itu mungkin itu juga untuk waktu kan sangat penting ya terkait dengan kontraknya ya. Oke, selanjutnya ini materi ini sama dengan materinya Pak Amri ya. Gaya belajar, sama-sama gaya belajar dan yang menyampaikan berbeda, pasti rasanya juga berbeda seperti itu dengan ciri khasnya masing-masing. Saya ikut merasakan Bu Anis, merasakan membayangkan memang seakan-akan menjadi murid di Al-Azhar seperti itu karena nuansa Islaminya tadi yang sudah disampaikan ikut merasakan sayanya. Oke, ini saya lanjut kepada kegiatan inti. Kegiatan inti sudah sesuai urut dengan yang berada di RPL. Namun saya merasakan pada saat di tahap penutup, mungkin karena tadi ini ya kita sudah tahu waktunya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang terlewat seperti itu. Mungkin mengenai kesimpulan, selain itu juga LKPD-nya juga belum tersampaikan, evaluasinya juga belum tersampaikan, nah seperti itu. Itu hal-hal yang penting terkait layanan itu kan memang harus sebagai timbal balik Bu Anis ya pada saat memberikan layanan. Jadi kan kalau itu terlewat nanti bagaimana seperti itu, dan kemudian tindak lanjutnya yang akan datang juga belum tersampaikan gitu. Kemudian Bu Anis tadi menurut saya Bu Anis sudah sangat komunikatif kepada para peserta didiknya. Saking komunikatifnya tadi peserta didiknya malah berebut jawab semua begitu. Mungkin tadi kan sudah ada kuesioner ya, mungkin bisa ditanyakan yang hasilnya A-nya paling banyak siapa saja seperti itu. Jadi nanti jelas, misalnya yang A hanya 10 siswa, B berapa seperti itu. Jadi nanti bisa dibuat kesimpulan juga kelas 8 ini ternyata didominasi oleh gaya visual misalnya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya Bu Anis, nanti akan lebih dilengkapi lagi, disempurnakan lagi oleh Bu Ratna. Ngoten Bu Ratna, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama. Karena waktunya tinggal 1 menit, saya sudah cocok dengan Bu Alis maupun observer pertama, kedua gitu ya, sehingga tidak usah menegakkan. Kita lihat dari Ibu ada yang bisa ditingkatkan ya. Pada tujuan itu semuanya C. Padahal kalau saya melihat Ibu memang terlalu lama mengeksplor dan teman-teman yang menjadi murid senang sekali dieksplor. Nah, berarti di sini sebetulnya perlu ada efektif menunjukkan. Nah, itu ya. Monggo, ya. Jadi menunjukkan tadi kan kecocokan gaya belajar gitu toh. Nah, monggo silakan. Dan merumuskan itu sebetulnya ini termasuknya itu afektif tinggi. Merumuskan itu psikomotor P4 itu jadi tinggi juga. Nah, tapi judulnya memahami. Nah, itu. Padahal fungsinya pengembangan. Nah, itu ya. Jadi memahaminya dihilangkan tidak apa-apa, pentingnya gaya belajar bagi siswa itu supaya tujuan-tujuan UCA itu terpenuhi gitu ya. Dan tadi pada kuesioner kan maksudnya itu adalah evaluasi hasil ya, sehingga bisa diketahui bagaimana tipe masing-masing itu. Nah itu minta tolong ada judulnya begitu. Ini semuanya sudah bagus Bu ya, kita tepuk tangan ya, terima kasih.
Ya. Terima kasih teman-teman saja, supaya jam kita terpenuhi, gitu ya.